Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 3. Tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan muatan matematika. Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk muatan bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar memahami teks bacaan, dan yang kedua yaitu membuat kalimat sederhana. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu memahami teks bacaan. Silakan kalian perhatikan di layar kalian masing-masing. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Menabung di Sekolah. Pak Guru akan membacakan, kalian dapat mengikuti di dalam hati. Ya. Menabung di sekolah. Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapat buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini, Siti menabung di sekolah. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan atau mengikuti bacaan Pak Guru dalam hati. Sekarang saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan yang di atas tadi. Pertanyaan pertama, setiap hari Siti mendapat, ayo apa kira-kira? Ya, uang saku atau uang jajan. Pertanyaan yang kedua, hari ini Siti titik-titik di sekolah. Iya, menabung. Pertanyaan ketiga, Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari uang tabungannya. Apa yang ingin dibeli oleh Siti? Yaitu buku dan tas. Pertanyaan keempat, setiap siswa mendapat buku tabungan. Ya. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, yaitu Siti selalu titik-titik uang sakunya. Nah, ini menghemat uang sakunya atau menabungkan uang sakunya boleh. Sekarang berlanjut ke bacaan berikutnya. Ini adanya di pembelajaran yang keempat. Bermain tebak-tebakan.
Hari ini, ibu guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu. Beni menjawab, Rp2.000. Semua siswa asik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Semua saling membantu teman. Membantu teman merupakan tugas siswa. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita disuruh atau diminta membuat kalimat sederhana berdasarkan kata yang sudah tersedia. Yaitu kata-katanya adalah membantu bermain. Sekarang kita akan coba dari kata yang pertama, membantu. Apa kira-kira? Kata membantu menjadi sebuah kalimat sederhana. Ya, saya membantu ibu memasak di dapur. Ya. Yang kedua, bermain. Ya, Udin dan Edo bermain bola di lapangan. Boleh. Boleh kalian membuat kalimat sendiri yang beda dengan Pak Guru. Selanjutnya kelompok. Ibu guru membentuk kelompok secara berpasangan. Ya, boleh. Kalian membuat kalimat sendiri. Mereka duduk sesuai dengan kelompok. Ya, boleh. Ya, bebas. Kalian boleh mencobanya. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat buat kita semuanya. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Dan setelah ini akan dilanjut dengan muatan pembelajaran berikutnya, yaitu muatan PPKN bersama Bu Ima. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Setelah tadi belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia, lalu berlanjut dengan Bu Mariani dengan muatan matematika, masih mengenal uang ya. Nah, kali ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Saimah, masih dengan muatan PPKN. Bu Ima berharap tetap semangat. Baik anak-anak, pada pembelajaran PPKN kali ini, Bu Ima akan jelaskan perbedaan kegemaran di sekolah. Yang sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang jenis kelamin ya. Bahwa ada anak perempuan atau putri, juga ada anak laki-laki atau anak putra. Nah, kali ini Bu Ima akan jelaskan perbedaan kegemaran di sekolah. Di sekolah, kamu mempunyai banyak teman. Di antara teman-temanmu pasti terdapat banyak perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan kegemaran. Apa itu kegemaran? Kegemaran adalah hal yang disukai. Apa yang kita sukai? Misalnya, warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi. Meskipun berbeda kegemaran, hendaknya kita saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek dan mengganggu teman yang berbeda kegemaran dengan kita. Nah, ini adalah salah satu contoh kegemaran dari siswa kelas 2 yang gemar dengan warna. Bu Guru bacakan ya. Siti ingin membeli tas dari uang tabungannya. Tas sekolah banyak pilihan warnanya. Siti meminta teman-temannya memilih warna yang bagus. Ternyata setiap anak memiliki warna kesukaan yang berbeda. Siswa yang memiliki warna kuning ada 8 anak.
Siswa yang memilih warna merah ada 5 anak. Siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Sedangkan siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak. Ternyata teman-teman Siti memiliki kegemaran warna yang berbeda. Nah, kita lihat ya gambar berikut yang menunjukkan jumlah siswa sesuai warna yang digemari. Sekarang kita lihat dulu yang warna kuning. Ada berapa siswa yang memilih warna kuning atau yang menggemari warna kuning? Oh, ternyata ada 8 anak. Maka warna kuningnya kita gambar menuju angka 8. Lalu yang kedua, berapa sih siswa yang menggemari warna merah? Oh, ternyata ada 5 anak. Maka gambarnya warna merahnya menuju ke angka 5. Selanjutnya, siswa yang memilih atau menggemari warna hijau, oh ternyata lebih banyak. Karena ada 10 anak. Maka kita gambar warna hijaunya menuju ke angka 10. Yang terakhir adalah warna hitam. Ternyata ada ya anak-anak yang memilih atau menggemari warna hitam. Ada 7 anak. Lalu kita buat ya gambarnya dengan diberi warna hitam menuju ke angka 7. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh kegemaran atau kesukaan dalam hal warna. Selain warna kesukaan yang dimiliki oleh teman-temanmu, ternyata di Indonesia juga banyak sekali keberagaman suku. Nah, sekarang yang kita pelajari keberagaman suku yang ada di sekolah kita. Di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas tertentu. Misalnya, pakaian adat. Dari masing-masing daerah, pakaian adatnya pasti berbeda-beda. Apalagi ciri khususnya, bahasa. Pasti berbeda. Lanjutnya apa? Ciri khas yang tertentu tadi. Makanan khas dari dan kebudayaan. Teman-temanmu di kelas tentu berasal dari berbagai suku bangsa. Ya, pasti ya. Masa dalam satu kelas hanya ada yang dari Betawi saja? Tidak. Pasti ada yang dari suku bangsa Padang, Jawa, Sunda, dan sebagainya. Apa sih Bu Ima suku bangsa? Suku bangsa itu kamu berasal dari daerah mana? Ya. Nah, walaupun berbeda suku bangsa, kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita tentang keberagaman suku bangsa di sekolah. Simak baik-baik ya, Bu Guru akan bacakan. Ibu Guru membentuk kelompok secara berpasangan. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah berbeda. Siti berpasangan dengan Dayu. Beni berpasangan dengan Edo. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari tahu dari mana sih asal daerah Siti, Dayu, Beni, dan Edo. Nah, sekarang nih sudah ada dalam tabel ini. Nama Siti. Asal daerah atau sukunya Jawa. Nah, pasti anak-anak juga ada ya di kelas 2 ini yang berasal dari suku Jawa. Dayu, dari mana nih Dayu asalnya atau sukunya? Bali. Nah, ada di sini anak-anak yang sukunya Bali? Nah, berarti sama dengan Dayu. Beni, ternyata dia asal daerahnya atau sukunya itu Batak ya. Dan yang terakhir adalah Edo, asal daerah atau sukunya adalah Papua. Nah, anak-anak pasti sudah sedikit mengerti tentang apa itu suku bangsa ya. Anak-anak bisa mencari berbagai suku bangsa dengan teman atau di anggota keluargamu. Mudah-mudahan materi yang Bu Ima sampaikan hari ini anak-anak jelas ya.
Seperti biasa, kalau belum jelas, anak-anak bisa tonton kembali videonya, bisa baca kembali buku tema 3-nya. Anak-anak akan berlanjut dengan muatan matematika bersama Bu Mariani. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Sodikin. Kemudian dilanjutkan dengan muatan PPKN bersama Bu Saima. Nah, pada muatan matematika hari ini kita akan membahas materi yang ada pada halaman 59 buku tema 3. Nah, pada muatan matematika halaman 59, kita akan membahas mengenal nilai kelompok pecahan uang. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya anak-anak. Di sini kita hanya akan mengulas kembali supaya kalian lebih paham. Nah, perhatikan baik-baik ya. Pada buku kalian terdapat nilai ya, di mana di situ harusnya ditulis, sedangkan ada juga yang ditulis jadinya dibaca seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal dirubah saja ya, Nak ya. Kalau misalkan di situ huruf, misalkan 100 rupiah, berarti artinya itu dibaca. Sedangkan jika tulisannya Rp 100,00 berarti ditulis, oke? Nah, di sini ada 3 buah soal. Nah, yang akan kita bahas pertama kali. Soal yang pertama adalah di sini terdapat 2 buah pecahan Rp1.000. Nah, kira-kira 2 buah pecahan Rp1.000 ini ditulis menjadi seperti apa? Dibaca seperti apa? Nah, kalau 1000 tambah 1000, nulisnya bukan ditulis 1000 atau dibacanya 1000 bukan ya anak-anak. Melainkan kita jumlahkan terlebih dahulu. 1000 tambah 1000 sama dengan betul, Rp2.000. Jadi ditulisnya sama dengan Rp 2.000,00 dan dibacanya Rp2.000. Nah, untuk soal nomor 2, kita perhatikan di sini ada 3 lembar uang seribuan. Itu artinya berarti 1000 tambah 1000 tambah 1000 menjadi Rp3.000. Nah, seperti ini tulisannya anak-anak ya. Dibacanya Rp3.000. Nah, yang bawah juga sama, nilainya Rp3.000. Tetapi di sini hanya ada 2 pecahan, yaitu pecahan Rp2.000 dan pecahan Rp1.000. Ya, anak-anak. Jadi tulisannya tetap sama seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan berlanjut membahas latihan halaman 59 sampai dengan 60. Nah, untuk soal yang pertama adalah tentukan nilai pecahan uang berikut. Nah, ini sama seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. Ya, ditulis dan dibaca. Kita perhatikan ada 4 buah soal. Soal yang pertama, ada 2 pecahan. Yang pertama adalah 1 lembar uang seribuan dan 1 keping uang seribuan. 1000 tambah 1000 berapa? Coba, siapa yang tahu? Betul, 1000 tambah 1000 sama dengan Rp2.000. Dibaca Rp2.000, ditulisnya 2.00 ya, Nah ya. Nah, untuk soal nomor 2, 1000-nya ada 3, berarti 3000 ditambah 2. 3 tambah 2 menjadi 5, berarti ditulisnya 5000. Nah, seperti ini. Lalu soal nomor 3, ada 2000-nya ada 2. 2 tambah 2 berarti jadi 4, menjadi Rp4.000. Nah, ini penulisannya, ini dibacanya. Lalu yang terakhir, sama seperti tadi ya, Rp3.000. Oke, kita akan berlanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal yang berikutnya ini adalah diminta memasangkan kelompok nilai uang yang bernilai sama. Jadi nilainya sama walaupun bentuk pecahannya berbeda. Misalkan nih nomor 1, Rp1.000. Kira-kira di sini yang nilainya sama dengan Rp1.000 yang mana sih? Betul, yang paling bawah. Kita tarik garis. Nah,
Rp2.000. Pecahannya sama-sama Rp2.000 yang mana? Supaya tidak keliru, kita hitung dulu nih, nak, ya. Nah, yang paling atas Bu Guru, 1.000 tambah 1.000 menjadi 2.000. Kita tarik garis. Lalu berarti sisanya tinggal yang terakhir Rp5.000 ya. Oke, kita masih akan membahas soal di halaman 60 anak-anak. Nah, Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain. Nah, misalkan, ini Bu Guru kasih 2 contoh soal ya, nak, ya. Nomor 1, 2 lembar 1.000-an sama dengan berapa keping 500-an. Di sini sudah ada 2 lembar 1.000-an. Itu artinya nilainya adalah Rp2.000. Yang ditanya berapa keping sih 500-annya? Kita gambarkan dulu. 500-an yang pertama, belum ya. 500 tambah 500 baru 1.000. Tambah lagi 500, 1.500. Tambah lagi 500 menjadi 2.000. Berarti ada berapa keping? Ada 4 keping, betul. Atau kita bisa juga menggunakan cara pembagian. Bagaimana ya? Nah, ini disimak baik-baik. Lihat ya. Nah, nilai nominal jumlah uang di sini Rp2.000. Kita bagi dengan yang diminta. Mau kemana? Kepingan 500-an. Oh, berarti 2.000 dibagi 500. Nah, dari sini anak-anak, supaya kalian mudah mengerjakannya, pada pembagian, ketika mereka memiliki angka 0, maka kita tinggal coret, nak. 1, 1. Masih ada nolnya. Coret lagi 1, 1. Berarti hanya tinggal 20 dibagi 5. Betul sekali. Coba, siapa yang masih ingat 20 dibagi 5 sama dengan berapa? Atau 5 dikali berapa yang hasilnya 20? Betul sekali, 4 anak-anak. Nah, sama tidak? Sama kan dengan kepingan 500 di atas ada 4. Jadi, 2 lembar 1.000-an sama dengan 4 keping 500-an. Nah, ini 500-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Lalu sekarang soal nomor 2. 1 lembar 1.000-an nih, 1 lembar 1.000-an. Berapa keping 200-an? Sama seperti tadi. Kita gambar aja 200-annya dulu. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Nah, jadi Rp1.000. Seperti itu ya. Nah, sama kalau kita mau menggunakan cara pembagian juga boleh. Nah, jadinya 1.000 dibagi 200. Kenapa dibagi 200? Karena di sini 1 lembar 1.000-annya mau ditukarkan ke kepingan 200-an. Seperti tadi yang di atas kita coret dulu. Ya. Banyaknya 0, ada berapa yang bisa kita coret? Kiri dan kanannya harus sama. Berarti tinggal sisa 10 dibagi 2. Berapakah 10 dibagi 2? Atau 2 dikali berapa ya hasilnya 10? Betul, adalah 5. Nah, sekarang kita cek, benar nggak 200-nya ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi betul ya. 1 lembar 1.000-an sama dengan 5 keping 200-an. Nah, bagaimana anak-anak? Materi matematikanya tidak sulit ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ingat selalu untuk menerapkan 5M. Jangan lupa mengaji dan sholat anak-anak. Ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menemani kalian belajar di rumah. Nah, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Sampai ketemu lagi kita di muatan matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.